gue ngelihatnya adalah pertanyaannya Nick Aldis di Friday Night SmackDown ini sama dengan pertanyaan gue pribadi gitu. What if kalau gue bilang what if kalau ternyata Cody Rhodes yang menyerang Jacob Fatu. Dan kemudian cara Cody Rhodes menang di pertandingan ini itu bukan cara dia menang biasanya gitu. Cody Rhodes tuh sangat sering atau lebih sering menang dengan clean gitu, walaupun dengan provokasi atau usaha-usaha lawannya gitu yang untuk main kotor. Tapi Cody Rhodes tuh lebih sering clean menangnya, dan ternyata di sini enggak gitu. Apakah ini semakin dekat dengan Selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gue lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru, dan lu juga bisa dengerin WWE Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia, jadi jangan lupa di subscribe juga. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WIPodcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten dan berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan kali ini tentunya kita akan membahas Saturday Night's Main Event yang sudah terjadi 4 match title dengan hasil yang kalau dari prediksi gue sih 75% ya akurasinya. Cuman apa yang akan terjadi setelah itu mungkin perlu kita bahas. Tapi sebelum itu gue akan bahas dulu beberapa hal yang terjadi di Friday Night SmackDown kemarin yang tidak ada hubungannya dengan Saturday Night's Main Event. Pertama ada United States Championship Open Challenge dari Ilya Dragunov, dan kali ini yang menjawab challenge adalah Nathan Frazer yang sebenarnya di minggu lalu juga muncul dan menantang Ilya Dragunov gitu bersama Axiom dari Fraxiom juga. Nah, tapi juga di minggu lalu juga Tommaso Ciampa dari DIY itu muncul untuk ngejek Nathan Frazer gitu ya. Dan kali ini dia muncul juga ketika Nathan Frazer udah masuk bersama Axiom. Terus mereka jadi berebut siapa yang akan jawab challenge, dan kemudian Dragunov secara fair memilih Nathan Frazer karena Frazer yang muncul duluan gitu sih. Pertandingannya sangat seru, super cepat dan penuh aksi luar biasa. German Suplex, Frog Splash, Phoenix Splash, sampai juga German Superplex. Tapi akhirnya Dragunov berhasil menang via Edge Bomb dan pinfall Nathan Frazer. Pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian di akhir match Tommaso Ciampa muncul lagi menyerang Nathan Frazer, dan di situ akhirnya mereka chaos dengan juga melibatkan Axiom dan Johnny Gargano dari DIY. Mungkin ini akan mengarah ke Fraxiom versus DIY mungkin next week, tapi ya mungkin lebih ke mengisi aja sih gitu. Sementara Ilya Dragunov di backstage dia dihadang oleh Tama Tonga yang membawa sabuk US title-nya gitu. Nah, ini belum jelas, gue agak ragu Tama Tonga yang akan turun untuk berusaha merebut Ilya Dragunov US title-nya. Gue lebih make sense untuk Solo Sikoa muncul lagi untuk mencoba merebut sabuk US title. Walaupun dengan kondisi MFT sekarang, gue lebih prefer Solo Sikoa akan mengarah jadi feud-nya dengan Cody Rhodes sih. Kayak Seth Rollins dengan The Vision sebelumnya dengan CM Punk dan Roman Reigns gitu. Tapi bisa jadi dengan dengan cita-cita MFT menguasai SmackDown, ya masing-masing semua mencoba merebut gitu ya. Tama Tonga turun di US title, mungkin Jesse Mateo dan Tala Tonga di tag team title, kemudian Solo Sikoa di Undisputed WWE Championship. Tonga Loa ngapain ya? Menemani semuanya gitu.
Pertandingan selanjutnya ada Carmelo Hayes versus Kit Wilson dari Pretty Deadly. Ini kayaknya siapa temannya, Prince Elton Prince dari Pretty Deadly akan keluar cukup lama karena cedera. Jadi Kit Wilson mulai diarahkan untuk single dulu gitu. Dan di minggu ini dia melawan Carmelo Hayes. Hayes cukup dominan, tapi kemudian muncul The Miz dari luar ring dan menyerang Carmelo Hayes. Tapi walaupun begitu, Kit Wilson mencoba memanfaatkan momentum, tapi Hayes berhasil lolos dan akhirnya tetap menang dengan code breaker. Di akhir match, The Miz menyerang Carmelo Hayes lagi dan bilang feud-nya belum selesai. Ya kita tunggu aja perkembangan The Miz versus Carmelo Hayes. Apa yang akan dipertaruhkan, karena mereka tidak pegang title sama sekali. Untuk menyelesaikannya ya perlu ada yang dipertaruhkan, ya mungkin street fight lagi, mungkin last man standing dan semacamnya gitu. Kemudian pertandingan selanjutnya ada Alexa Bliss versus Nia Jax. Nia Jax sangat dominan dengan power movesnya, dan tapi kemudian tentunya Alexa Bliss dari luar mendapat bantuan dari Charlotte Flair, pasangan tag timnya, dan akhirnya Alexa Bliss berhasil menang dengan roll up pin, dan juga bantuan distraksi dari Charlotte Flair. Ini mulai kelihatan jangan-jangan Charlotte Flair dan Alexa Bliss ini jadi tag team title yang nakal juga, bisa jadi. Walaupun gue lebih prefer ini akan pindah ke Raw karena lebih banyak tantangan gitu ya, Kabuki Warriors, Bayley dan Lyra, mungkin Rhea Ripley dan Io Sky, lebih banyak lah pilihannya gitu. Kemudian yang terakhir ada MFT, Tama Tonga dan JC Mateo melawan Motor City Machine Guns. Motor City Machine Guns hampir menang lewat Skull and Bones, tapi kemudian ada intervensi dari Solo Sikoa dan akhirnya MFT berhasil menang via Cutthroat. Dan di akhir match MFT menyerang Chris Sabin dan kemudian Rey Fenix dan Shinsuke Nakamura muncul mencoba membantu, tapi sayangnya tetap kalah jumlah. Nah, ini jadi menarik juga, kayak semua orang pengen ngehancurin MFT. Wyatt Six belum termasuk di sini gitu. Apakah ini akan build up ke War Games yang akan terjadi 4 minggu lagi? MFT melawan sebuah kubu gitu ya, antara Wyatt Six atau kubu-kubu ini nih, maksudnya Machine Guns, Rey Fenix, Shinsuke Nakamura digabungin, mungkin yang lain juga gitu. Kalau gue sih lebih mudah ngelihatnya MFT versus Wyatt Six. Cuman kayaknya MFT dan versus Wyatt Six ini akan terjadi tag team title dulu sih. Baru mungkin kita lihat apakah mereka akan mengarah ke War Games gitu. Dan juga secara pamor mungkin MFT versus Wyatt Six mungkin akan sulit menjual dibanding rencana awal atau rencana prediksi orang-orang di awal, yaitu Seth Rollins versus siapapun gitu, Roman Reigns dan kawan-kawan gitu. Tapi ya kita tunggu aja perkembangan cerita. 4 minggu akan sangat banyak perkembangan mengumpulkan kubu-kubu untuk Survivor Series War Games di akhir November nanti. Nah, selanjutnya mari kita bahas Saturday Night Main Event yang sudah terjadi, 4 pertandingan match title yang gue bisa bilang jauh lebih baik dari Saturday Night Main Event sebelumnya. Tidak terasa durasinya pendek, tapi cukup menghibur lah gitu. Yang pertama ada Cody Rhodes versus Drew McIntyre untuk The Undisputed WWE Championship. Nah, ini sebenarnya di Friday Night SmackDown ada momen kontrak signing untuk mereka, tapi sebelum itu di backstage Nick Aldis sempat menanyakan kepada Cody Rhodes apakah dia terlibat penyerangan Jacob Fatu, dan Cody menyangkal. Kemudian ketika kontrak signing, Drew McIntyre awalnya menolak tanda tangan karena kontrak dianggap berat sebelah, dan kemudian Drew itu mengusulkan klausul bahwa gelar tetap bisa berpindah jika menang lewat disqualification atau count out. Karena yang selama ini rules normalnya ya, kalau misalnya menangnya diskualifikasi atau count out, itu gelarnya tidak berpindah. Dan akhirnya Cody menyetujuinya, walaupun Nick Aldis tidak setuju gitu ya. Tapi di
Cody Rhodes tetap kekeh lah, pokoknya Drew McIntyre harus kita lawan gitu kasarnya. Kemudian terjadilah trash talk emosional, Drew menyebut Cody sebagai korporat Amerika. Terus Cody juga singgung bahwa Drew sempat dipecat sementara Cody walk away. Kemudian Drew akhirnya pecah ketika Drew McIntyre memprovokasi dengan menyebut anak-anak Cody Rhodes gitu. Dan akhirnya di sini Cody Rhodes menyerang. Dan kemudian McIntyre berhasil counter, Claymore, kemudian powerbomb Cody juga ke meja gitu. Nah ini jadi mengubah permainan di Saturday Night's Main Event, karena sepanjang pertandingan gue bisa bilang Drew McIntyre lebih banyak memprovokasi Cody Rhodes biar kena diskualifikasi atau mengusahakan Cody Rhodes itu kena count out gitu. Dan juga yang menarik adalah wasitnya menurut gue sering banget salah posisi, hampir bikin jadi alasan DQ gitu. Berapa kali itu dia ada di arah larinya Cody Rhodes yang mungkin jadi alasan Cody Rhodes kalah diskualifikasi gitu ya. Dan gue tuh udah mikir dengan cara seperti ini tuh at this point kayaknya Drew McIntyre akan kalah dengan alasan senjata makan tuan gitu. Rules yang dia usulkan sendiri ini akan jadi alasan dia kalah gitu. Dan akhirnya terbukti benar, Drew McIntyre mendorong Cody Rhodes dan kena wasit. Tapi kena wasitnya itu tidak membuat wasit menyatakan diskualifikasi gitu. Kemudian akhirnya Drew McIntyre ngambil championship beltnya, naik ke ring gitu. Mau menghajar Cody Rhodes dengan itu, tapi kemudian Cody Rhodes berhasil menghindar dan malah beltnya jatuh ke lantai di DDT. Cody Rhodes menDDT Drew McIntyre di atas belt gitu. Kemudian sehingga akhirnya ketika Drew bangun, wasit udah sadar lagi, Cody Rhodes punya momentum untuk crossroads dan kemudian akhirnya Cody Rhodes menang. Nah ini sebenarnya untuk kalau hasilnya harusnya udah terbayang lah ya gitu. Tapi mungkin yang menarik adalah next storyline-nya. Gue ngelihatnya adalah pertanyaannya Nick Aldis di Friday Night SmackDown ini sama dengan pertanyaan gue pribadi gitu. What if, kalau gue bilang what if kalau ternyata Cody Rhodes yang menyerang Jacob Fatu. Dan kemudian cara Cody Rhodes menang di pertandingan ini itu bukan cara dia menang biasanya gitu. Cody Rhodes tuh sangat sering atau lebih sering menang dengan clean gitu, walaupun dengan provokasi atau usaha-usaha lawannya gitu yang untuk main kotor. Tapi Cody Rhodes tuh lebih sering clean menangnya, dan ternyata di sini enggak gitu. Apakah ini semakin dekat dengan Cody Rhodes turn heel? Gua ngelihatnya bisa jadi karena mungkin ya sekarang udah mulai monoton Cody Rhodes menang gitu ya. Mungkin yang menarik adalah kalau Cody Rhodes ternyata turn heel sambil megang championship belt gitu. Mungkin dengan misalnya terreveal bahwa benar dia yang menyerang Jacob Fatu gitu. Akan sangat menarik. Orang-orang akan langsung mengubah pandangan, berharap Cody Rhodes jatuh dari yang tadinya sangat mengagung-agungkan dia. Itu yang akan jadi pembeda next ke depannya jika benar terjadi gitu. Atau kalaupun tidak atau tidak dalam waktu dekat, ya mungkin pertanyaan besarnya tentunya adalah siapa yang menyerang Jacob Fatu gitu. Siapapun itu kemungkinan akan jadi next challenger untuk Cody Rhodes gitu. Dan mungkin kalau untuk Drew McIntyre mungkin dia akan nantang lagi dengan alasan Cody menang di Saturday Night's Main Event ini dengan dalam tanda kutip curang gitu. Gua sih mikirnya ini akan ngarahnya juga ke War Games dulu. Mungkin kemungkinan Drew McIntyre akan mengambil bagian di sisi lawannya Cody Rhodes kalau Cody Rhodes mengambil bagian juga di War Games. Kemudian yang kedua adalah Tiffany Stratton versus Jade Cargill untuk WWE Women's Championship. Sama di Friday Night SmackDown, Tiffany Stratton bisa dibilang membuka show, walaupun dia muncul tiba-tiba langsung minta mic dimatikan, kemudian dia marah-marah dan menantang Jade Cargill. Kemudian Nick Aldis di situ menahan Tiffany Stratton
karena belum fully clear gitu, masih cedera. Nah ini gue juga agak bingung kapan dia kena cederanya gitu, karena seinget gue terakhir sih baik-baik aja gitu, makanya agak gue pribadi mempertanyakan kok tiba-tiba dia di declare tidak 100% pulih gitu. Nah kemudian tapi Jade Cargill muncul dan menyatakan ia akan rebut gelar besok. Di situ ya Tiffany Stratton marah-marah, tapi Jade Cargill tenang aja gitu. Dan pertandingannya sangat singkat. Buat gue pribadi agak kurang berkesan karena terlalu singkat gitu ya. Jade Cargill sangat dominan dan Tiffany Stratton sangat kewalahan karena cederanya itu. Dan gue pikir tuh cederanya Tiffany Stratton yang dideklar seperti ini akan jadi bagian dari drama. Gue udah takut sih sebenarnya ini akan jadi kayak superhero story di mana Tiffany Stratton tiba-tiba menang lagi. Tapi ternyata tidak. Jade Cargill sangat dominan dan akhirnya menang dengan diakhiri dengan jaded gitu. Buat gue kurang berkesan, tapi gue dapat POV menarik. Gue baca dari Instagram S of Wrestling. Dia bilang ini justru sesuai dengan apa yang sudah dibangun selama ini gitu. Jade Cargill tuh seakan-akan dia udah mengumpulkan semua Infinity Stone-nya dan kemudian udah siap banget untuk menghancurkan reign-nya Tiffany Stratton, dan pada waktunya tiba Tiffany Stratton ternyata benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa sehingga terjadilah pertandingan yang singkat dan sesuai gitu. Dan juga bukan menarik ya kalau dari Ace of Wrestling itu bahwa WWE tidak overthinking untuk hasilnya sehingga ya udah Jade Cargill yang berhasil merebut gitu. Dan gue ya itu jadi POV yang menarik sih, walaupun buat gue pribadi masih tetap kurang berkesan. Nextnya ya kayaknya tidak ada pilihan lain selain Nia Jax ya yang akan melawan Jade Cargill, apalagi kalau Tiffany Stratton cederanya beneran, dia akan out beberapa waktu. Ya tidak ada lagi lawan selain Nia Jax. Paling mungkin juga Giulia meninggalkan US Championship-nya, tapi di US Championship juga tidak ada lawan gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja Jade Cargill akan seperti apa. Karena kalau lawan Nia Jax kayaknya heel lawan heel agak aneh ya gitu. Kemudian yang ketiga ada triple threat match untuk WWE Intercontinental Championship antara Dominic Mysterio versus Penta dan Rusev. Pertandingannya ini cukup menarik, di mana Dominic masih mencoba trik menipu wasit ya dengan ngasih kursi ke Rusev seakan-akan dia diserang gitu, caranya Eddie Guerrero. Tapi dia lupa bahwa triple threat ini tidak ada rules gitu, semua legal. Jadi bahkan dengan dia mencoba itu, dia malah ngasih senjata buat Rusev, kursi untuk nyerang dia dan Penta. Itu jadi momen yang sangat lucu sih buat gue. Tapi kemudian Rusev mengakolet Penta, kemudian bel bunyi tiba-tiba. Dikira Penta udah tap out, tapi ternyata Dom yang bunyiin belnya di ringside mencegah Penta untuk tap out gitu ya, dan akhirnya Rusev menang. Dan kemudian bawa hammernya ke atas ring. Kemudian akhirnya hammer ini sebenarnya sempat berhasil direbut sama Penta. Kemudian tapi ketika Penta mau ngehajar Dom pakai hammernya, malah yang kena tuh Rusev gitu. Kemudian Penta dilempar keluar ring, Dominic dapat momentum untuk frog splash, dan kemudian akhirnya Dominic menang. Ini juga sesuai ekspektasi. Yang menarik adalah hiburannya ya, hiburan dari Dominicnya gitu. Gue masih percaya keruntuhan atau pokoknya selesainya reign Dominic Mysterio di Intercontinental itu akan dimulai dengan dia kehilangan Triple A Mega Championship-nya dulu. Di Heroes Immortales terakhir itu Vikingo muncul lagi juga ketika lawan Dragon Lee, dan terus juga El Grande kalau nggak salah. Jadi mungkin akan juga ke-build cerita di sana. Ketika Dominic udah kehilangan Triple A Mega Championship, baru deh mungkin kita bisa
pikirkan bagaimana dia akan kehilangan Intercontinental Championship. Dia kehilangan Intercontinental Championship belum tentu dia turun, tapi bisa jadi dia bersiap untuk naik level ke World Heavyweight Championship menurut gue gitu. Kemudian kalau untuk Penta dan Rusev masih mungkin gak terima, jadi masih mungkin menghajar lagi, tapi gue ragu akan terjadi triple threat match lagi. Mungkin opsi lainnya yang menarik ya kalau buat gue adalah El Grande Americano yang mungkin akan betraying Dominic Mysterio, atau Finn Balor yang juga betraying Dominic Mysterio, atau preferensi pribadi gue adalah Rey Mysterio, sang ayah kembali terus kemudian menantang sang anak untuk mempertaruhkan 2 gelarnya, jadi winner takes all. Menurut gue yang sebenarnya yang Finn Balor bisa jadi menarik sih. Skenarionya mungkin dia akan triple threat match dengan JD McDonagh, tapi turns out ternyata Finn dan JD kerjasama. Akhirnya pertandingan tidak singkat gitu ya. Jadi mau melawan kecerdikannya Dominic Mysterio, yang terjadi adalah Finn Balor dan JD McDonagh kerjasama. Misalnya tiba-tiba Finn Balor ngepin JD menyerah aja, Finn Balor akhirnya yang dapat gelarnya gitu. Karena triple threat match tidak harus mengunci atau mengalahkan si pemegang titel gitu. Ini skenario yang mungkin menarik untuk melawan kelicikannya Dominic Mysterio. Tapi ya belum kelihatan juga. Ini buat gue triple threat match ini udah ending dengan Penta dan Rusev. Kedepannya seperti apa, kita masih perlu lihat perkembangannya lagi. Dan yang terakhir adalah CM Punk versus Jey Uso untuk World Heavyweight Championship yang sedang vakan setelah ditinggal Seth Rollins. Ini juga layak sekali jadi main event, pertandingan yang luar biasa, dominasi dan momentum yang saling berpindah. Dan kemudian yang menarik adalah Jey Uso mencoba pakai sleeper hold lagi. Ini sama kayak dia waktu ngalahin Gunther di WrestleMania. Dan ini jadi kayak trademarknya dia tiap match title gua rasa. Match title di PLE gitu. Apakah dengan sleeper hold ini menandakan kepercayaan dirinya atau tidak gitu ya. Tapi gue ngelihatnya jadi kayak trademark gitu. Sementara CM Punk berkali-kali melancarkan GTS ke Jey Uso, tapi berkali-kali juga Jey Uso lepas. Tapi pada akhirnya CM Punk berhasil menang via pinfall, tentunya dengan ditutup dengan GTS-nya. Ini memenuhi keinginan banyak sekali fans. Walaupun diri gue pribadi sempat memprediksi kemungkinan Jey Uso lagi yang menang. Tapi ya gue rasa semua orang happy dengan CM Punk yang memegang gelarnya. Dan kemudian next storyline-nya mungkin lebih ke CM Punk akan menghadapi The Vision. Dalam hal ini gue rasa Bron Breakker yang akan turun tangan. Mungkin di War Games kita akan lihat Bron Breakker versus CM Punk. Bagaimana jalannya belum tahu. Tapi itu bisa terjadi. Dan pertanyaan menariknya juga adalah untuk Jey Uso, apa yang ada di pikiran dia sekarang? Karena apa yang dia pikirkan setelah kekalahan ini kemungkinan akan menentukan alur cerita storyline untuk Bloodlines, buat Jimmy Uso, mungkin buat Roman Reigns juga. Apakah dia jadi humble? Terus kemudian dia menurunkan egoismenya dan kemudian bisa dibilang berpihak ke saudaranya Jimmy Uso, atau dia malah makin frustasi terhadap CM Punk yang sudah diwanti-wanti sama Roman Reigns juga dan kemudian berbuat sangat jauh. Karena ini bisa jadi dipanasin sama CM Punk bahwa lu kalah karena tidak berani berbuat lebih jauh gitu. Apakah itu yang akan terjadi? Nah ini gue sih lebih tertarik untuk menunggu apa yang ada di pikiran Jey Uso sekarang gitu. Karena kalau CM Punk dan The Vision ceritanya akan berbeda dan bagaimana pemantiknya itu yang sangat perlu kita tunggu sih gitu. Nah itulah yang terjadi pertandingan-pertandingan di Saturday Night Main Event. Tapi selain pertandingan-pertandingan itu juga ada pengumuman tentang
final opponent untuk John Cena di Saturday Night's Main Event selanjutnya di Desember yang akan ditentukan melalui The Last Time Is Now Tournament. Ini adalah turnamen 16 orang yang melibatkan talent-talent dari Raw, SmackDown, NXT, bahkan talent-talent yang tidak sedang bekerja dengan WWE. Dan ini dengan John Cena bilangnya di video promonya, semangatnya adalah tidak not handpick but earn. Jadi dia tidak mau memilih siapa lawannya, tapi siapapun yang merasa pantas untuk melawan dia di akhir karirnya, cobalah dapatkan spot itu gitu. Ini sama kayak gimana dia mendapatkan spot dari Kurt Angle di Open Challenge ketika debutnya itu gitu. Dia mau melihat siapa yang berani step up untuk menghadapi dia gitu kasarnya. Dan turnamen ini akan dimulai 10 November, itu di minggu depan. Di video promonya sebenarnya ada beberapa talent yang roster yang muncul gitu ya, kayak kalau dari Raw itu ada Rusev, Sheamus, LA Knight, Penta, Bronson Reed, Gunther, dan Dominic Mysterio. Sementara dari SmackDown ada The Miz, Solo Sikoa, Drew McIntyre, dan Carmelo Hayes. Ini belum sampai 16, jadi kalaupun ini semuanya muncul, berarti ada mungkin 5 ya, sekitar 5 orang yang mungkin akan masuk dari NXT atau dari luar WWE. Ini adalah cara yang menarik bagaimana merancang cerita akhir karirnya dari John Cena. Walaupun kalau buat gua, kita mesti lihat dulu bracket turnamennya sih, bagaimana bentuknya, siapa yang akan terlibat. Sebenarnya dari situ mungkin akan kebayang, oh lawannya akan ini gitu. Karena kita tahu ini kan semua dirancang aja gitu. Tapi bisa jadi turnamen ini akan membuahkan cerita-cerita baru, storyline baru antar kompetitor yang ada di dalam turnamen ini. Gua rasa itu mungkin tujuan utama dari turnamen ini, yaitu adalah membuka cerita, membuka storyline baru, sehingga setelah John Cena berakhir, ceritanya masih akan bisa bergerak di WWE. Seperti itu. Bracketnya kita tahu, menurut gue sih bracketnya kalau kayak King of the Ring, Queen of the Ring, somehow ada aja kan gitu. Kita nggak pernah lihat bagaimana cara drawingnya. Jadi ya udah pasti ini dirancang sih gitu. Menarik, mungkin akan muncul bracketnya minggu depan di Monday Night Raw pertama kali atau di SmackDown minggu depan. Tapi yang jelas 10 November akan dimulai turnamennya di Monday Night Raw. Nah itulah semua yang terjadi di Saturday Night's Main Event. Buat gue Saturday Night's Main Event cukup memuaskan dengan 4 match title saja, dengan durasi yang pas semuanya sebenarnya. Dan ya kita lihat lagi, ini seharusnya kita akan mulai melihat build up menuju War Games. 4 minggu, kenapa butuh waktu yang lebih lama? Gue rasa ya karena War Games itu identik dengan 6 versus 6, kubu lawan kubu gitu. Jadi mengkubukan mereka ini mungkin butuh waktu memanaskan ceritanya gitu. Nah kalau dari lu, apakah udah punya bayangan War Games akan seperti apa? Siapa lawan siapa? Terutama mungkin setelah Seth Rollins cedera ya. Gue rasa ini akan mengubah peta kompetisi secara umum. Karena Seth Rollins tidak muncul gitu. Dan apalagi kalau dari wanita mungkin yang paling berpengaruh adalah Tiffany Stratton yang mungkin cedera, Jade Cargill yang berpindah, kemudian Rhea Ripley dan Io Sky yang belum muncul lagi. Kalau dari lu ada prediksi apa? Boleh di-share dan di komen di episode ini. Kita bisa bahas bareng-bareng nextnya di WI Podcast yang akan tayang setiap 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WI Podcast di Spotify dan bisa juga lewat subscribe channel YouTube Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WIPodcast dan jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fusilmi cabut dulu.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.